Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Mardilan Badak. Di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki kipas angin merek Maspion yang digital atau menggunakan remote. Seperti kita lihat, kipas angin ini bisa menyala, tetapi dia mempunyai masalah di bagian swing atau dia tidak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau kita amati kipas angin ini, yang tadinya kipas angin remote sepertinya telah diganti atau dimodifikasi menjadi menggunakan gearbox swing, atau dinamonya juga telah diganti menjadi yang manual menggunakan gearbox swing. Di sini kita lihat bahwa gearbox swingnya tidak berfungsi sehingga dia tidak dapat berputar ke kiri ataupun ke kanan. Dan untuk memastikan kerusakan apa yang terjadi pada gearbox swingnya, kita harus membuka bagian-bagian penutup dari kipas angin ini, yaitu pada bagian pelindung kipas atau guard baling-balingnya, kemudian kipas dan cover dinamo ataupun penutup dari gearbox swingnya. Pertama-tama kita melepaskan kawat pengikat pelindung baling-baling ini yang tadinya ini menggunakan klip yang bulat. Jadi kita mengencangkan ataupun melepaskan hanya menggunakan obeng. Setelah pelindung bagian depan dilepaskan, selanjutnya kita melepaskan pengunci baling-baling beserta baling-baling. Selanjutnya pengunci guard bagian belakang berikut guardnya. Untuk baut penopang motor kipas ke bodi kipas tidak perlu kita lepas ya. Untuk melepaskan penutup dinamo, kita hanya perlu membuka baut yang ada di bagian belakang seperti ini. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ternyata bagian penghubung antara gearbox swing ke dinamonya patah ya guys. Jadi dapat dipastikan ini yang menyebabkan kipas angin ini tidak bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Dan untuk penampakannya seperti ini ya guys. Sebenarnya ini masih bisa diperbaiki dengan menggunakan lem, tapi untuk lebih memaksimalkan ketahanan dari kipas angin ini dan juga karena harganya tidak terlalu mahal, saya langsung mengganti dengan yang baru. Dan ini dia untuk gearbox swing yang baru, harganya tidak sampai 20.000 guys. Sebelum kita pasang, terlebih dahulu gearbox ini kita kasih pelumas atau grease agar tidak cepat aus. Untuk pemasangannya kita harus memposisikan tuas on off gearbox swingnya menghadap ke atas ya guys. Setelah dipasang pas sesuai posisinya, selanjutnya kita memasang baut-baut gearbox swingnya dengan menguncinya semaksimal mungkin untuk menghindari kemungkinan bautnya menjadi longgar yang lama-kelamaan bisa mengakibatkan penghubung dari gearbox swingnya menjadi patah seperti yang terjadi sebelumnya. Itu menurut analisa saya yang menjadi penyebab gearbox swingnya patah.
Setelah bautnya terpasang semua dengan maksimal, selanjutnya kita memasang kapasitor pada tempatnya di bagian gearbox swingnya. Ini tangan saya jadi agak licin karena grease yang dipasang di gearboxnya mengenai tangan saya, jadi agak sedikit menyulitkan untuk pemasangannya kembali. Setelah kapasitornya terpasang pada tempatnya, selanjutnya kita akan memasang baut pengunci pengatur gerakan swing ke kiri dan ke kanannya. Di sini sangat memerlukan kesabaran dan ketelitian kita karena harus mempaskan posisi lubang bautnya dengan pengatur kecepatan swingnya. Di sini karena lubang bautnya tidak pas dengan posisi pengatur gerakan swingnya, saya mencoba memutar as dari dinamonya, tetapi pergerakannya sangat lambat sehingga saya menyalakan kipas anginnya untuk mempaskan posisi lubang baut dan pengatur gerakan swingnya. Setelah posisinya tepat dan bautnya bisa dipasang dengan mengunci secara maksimal, selanjutnya kita akan melakukan tahap pengetesan apakah gearbox swingnya bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Dan di sini dapat kita lihat hasilnya. Gearbox swingnya bisa berputar dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, tetapi gerakannya tidak normal atau belum stabil ya guys. Kita akan mencari lagi penyebabnya kenapa gerakannya tidak stabil dengan memeriksa bagian pengatur gerakan dari gearbox swingnya. Di sini dapat kita lihat pengatur gerakan ke kiri dan ke kanannya masih terlalu kocak, sehingga kita harus membongkar lagi untuk mengencangkan. Untuk membongkarnya kita harus membuka baut as dari penopang dinamo ini, sehingga kita dapat membuka baut dari tuas pengatur swingnya. Kemudian kita melepaskan lagi baut penghubung tuas pengatur swing dan gearbox swingnya.
Untuk selanjutnya kita dapat mengencangkan pengatur swingnya dengan mengunci bautnya semaksimal mungkin supaya tidak kocak lagi. Tetapi jangan sampai pengatur swingnya tidak bisa bergerak ya guys, jangan terlalu kencang. Dia harus tetap bisa bergerak, tetapi jangan terlalu kocak juga. Setelah dirasa pas dengan kekencangannya, selanjutnya kita memasang kembali kepada as penahan dari dinamo ini, dan jangan lupa untuk memasang baut penguncinya juga. Setelah baut penguncinya dipasang dengan baik dan terkunci maksimal, selanjutnya kita memasang baut yang menghubungkan tuas pengatur swing dan gearbox swingnya. Di sini agak sedikit susah lagi pemasangannya karena licin oleh grease yang tadi ya guys. Dan akhirnya bautnya bisa masuk pada lubangnya. Kita akan mengunci dengan semaksimal mungkin agar tuasnya tidak kocak juga, dan jangan juga terlalu kencang. Oke, untuk selanjutnya kita tes lagi ya guys. Mudahan hasilnya kali ini sesuai dengan harapan, dapat berfungsi dengan baik, bisa berputar ke kiri ke kanan dengan normal dan stabil. Dan kali ini setelah kita melakukan pengetesan, hasilnya dapat berfungsi dengan baik dan berputar dengan stabil ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya kita memasang semua perangkat penutup dan baling-balingnya ke keadaan semula, dan kita akan melakukan pengetesan lagi setelah semuanya terpasang dengan baik.
Dan setelah semua perangkatnya dipasang dengan baik, kita mengetesnya lagi ya guys, dan kita lihat hasilnya. Setelah menggunakan baling-baling, ternyata masih ada sedikit ketidakstabilan ya guys. Tapi untuk secara keseluruhan, perbaikan kita kali ini boleh dibilang berhasil. Di sini kita akan mencoba lagi dengan memposisikan kipas pada sisi kiri ya guys. Dan kita lihat setelah berdiri, pergerakan swingnya boleh dibilang stabil ya guys. Kita tes lagi beberapa pergerakan ke kiri dan ke kanannya, apakah sudah benar-benar stabil. Ternyata sudah stabil ya guys. Untuk selanjutnya kita akan memasang pada dinding untuk melihat lagi apakah benar-benar sudah dapat berfungsi dengan baik. Dan di sini kita lihat perbaikan kita berhasil ya guys. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya.